Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Alhamdulillah, ana sebagai pengganti Fajrimin yang beliau sedang berhalangan. Yang sekarang insya Allah kita bertepatan pada tanggal 1 Februari bulan berapa sih? Sekarang bulan Jumada Tsaniyah. Oh, Jumada Tsaniyah. Tanggal 29 atau tanggal 30 ya, udah malam ya. Tanggal 30. 30 Jumada Tsaniyah. Alhamdulillah kita bisa memulai lagi sesi seperti biasa, sesi album Anda bertanya Ustadz menjawab yang ke-42. Yang di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz kita, guru kita, pendamping kita, Ustadz Dr. Fauzi Basultana, PDI. Yang mari kita sapa beliau. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bi khairin insyaallah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa'ala. Amma ba'd, teman-teman sekalian, ya, pemirsa Bari Mengaji di mana saja antum berada. Hari ini kalau tanggal 30 Jumada Tsaniyah berarti masuk tanggal 1 Rajab dia. Karena bulan-bulan Hijri itu kalau enggak 29 ya 30 ya. Nah, ini memasuki bulan-bulan haram, maka kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti berkenaan dengan hadis-hadis keutamaan bulan Rajab ini, kebanyakan hadisnya lemah dan palsu. Jadi kita menggunakan ya secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Rajab ini ya. Terutama kita sudah mau mendekati bulan Ramadan ya. Kurang lagi 2 bulan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan, dan Rajab bulan ke-7, kemudian bulan ke-8 Sya'ban sudah masuk Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua ya, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan Ramadan insyaallah seperti itu. Baik. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita langsung saja membacakan pertanyaan yang sudah masuk kepada kita. Baik, pertanyaan pertama dari Yusuf di Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Ini pertanyaannya ada 3 Ustadz. Apa yang dimaksud dengan pemahaman salaf? Yang kedua, periode kapan yang dimaksud ulama salaf? Dan yang ketiga, dan siapa saja ulama-ulama yang hidup periode tersebut? Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ya, Yusuf, ya. Hafizakumullah wa hadana wa hadakumullah. Ya. Pertanyaannya ya umum ya, sudah alhamdulillah sudah banyak mengenal, tapi ini barangkali untuk memberikan ketegasan ya. Memberikan juga pemahaman barangkali yang belum mengenal tentang salaf ini. Apa yang dimaksud dengan pemahaman salaf? Ya, pemahaman salaf itu sendiri artinya orang-orang yang sudah lalu, ulama-ulama yang terdahulu, ya, ulama-ulama yang terdahulu. Ya. Kemudian pemahamannya bagaimana? Pemahaman ulama ya yang mendekati dengan masa Rasulullah SAW, tentu dia lebih ya hati-hati, lebih juga ya akurat ya, karena saat itu ya di zaman Rasulullah SAW masih ada Rasulullah SAW kan itu. Di zaman para sahabat masih ada para sahabat yang bisa dengan langsung kadang-kadang ya memperbaikinya ya, menegurnya, baik itu dengan tindakan, bisa jadi juga perkataan ya, nasihat ya.
Nah ini ya, mereka selalu berupaya memurnikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga ya masa tabi'in, dan memang ya salaf itu ya teman-teman sekalian rahimakumullah, yaitu dianggap sebagai yang paling murni di dalam ajaran agama kita ini. Pemahaman salaf ini memang kita yang butuhkan, karena mungkin kita ini belajar agama pada saat ini kecuali dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Ya, karena kata Rasulullah SAW itu, iftarakat ummati, ya, umatku itu pecah menjadi 73 golongan. Ya, kulluhum finnar, ya, semuanya masuk neraka illa wahidah wahya firqatun najiyah. Ya, semua yang di neraka kecuali satu, dan ini yang disebut dengan aliran yang selamat. Qalu wa man hum ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah SAW? Hum makana ana alaihil yaum wa ashabi, ya, mereka adalah sebagaimana aku saat ini dan para sahabatku. Rasulullah SAW ya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena para rasul itu maksumin, sehingga ya tidak mungkin menyimpang apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW lalu diajarkan kepada ya para sahabatnya. Ya, inilah yang disebut dengan manhajus salaf. Yang Rasulullah SAW sendiri adalah termasuk yang salaf. Kemudian Rasulullah SAW, kapan masaknya ini? Tanyaan yang berikutnya nih, ya, yaitu periode kapan yang masuk? Ya, yaitu kata Rasulullah SAW, hairul qurun qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku semasa aku hidup bersama para sahabat Rasulullah SAW, ya, yaitu 100 tahun pertama, ya, 100 tahun pertama. Kemudian ya kata Rasulullah SAW, generasi berikutnya, ya, yaitu masa sahabat dengan para tabi'in, murid-muridnya. Tabi'in artinya murid-murid sahabat, ya, yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian apa? Tsumma ladina yalunahum, ya, kemudian 100 abad berikutnya, ya, jadi ada 3 abad qurun mufaddalah namanya, yaitu abad-abad yang diutamakan atau yang diprioritaskan di dalam merujuk, ya, dari ya ajaran agama, Jadi jangan nanti kemudian ada kadang-kadang ejekan kalau mau kembali ya masa Rasulullah SAW naik onta sana. Ya, ini urusan dunia. Urusan dunia itu kita boleh berinovasi, ya, itu boleh, ya, urusan dunia. Kita mau naik pesawat, ya, mau naik kapal, mau naik mobil, ini adalah urusan dunia. Tapi urusan ya akhirat, urusan agama kembali kepada Rasulullah SAW, ya, yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian juga kepada ya diajar langsung kepada para sahabatnya terus begitu, dan mereka lah yang kemudian kita jadikan rujukan, kita jadikan patokan. Alhamdulillah, inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikra, kami yang menurunkan Al-Quran dan hadis, kami pula yang akan menjaganya. Bagaimana ya Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya? Itu digerakkan, ya, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu mereka dengan ikhlas untuk menjaga agama ini, ya, menjaga agama ini. Padahal pada masa itu, ya, masa wafatnya Rasulullah SAW terjadi fitnah juga, ya. Artinya ada sekelompok, ya, orang yang mengikuti nabi palsu namanya Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian ada lagi yang murtad,
Kemudian ada lagi yang tidak mau mengeluarkan zakat. Oleh ya Abu Bakar Khalifatul Rasul, pengganti daripada Rasulullah SAW, ya, kemudian diperangi mereka ini, dijaga agama ini oleh Allah melalui khalifahnya, Khalifatul Rasulnya, pengganti daripada Rasulullah SAW ini. Masa Abu Bakar selesai, masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dijaga kemudian ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus seperti itu ininya. Ya. Dan siapa saja ulama-ulama yang hidup pada periode banyak, ya, Khulafaur Rasyidin, ya, 4 sahabat, kemudian juga ya 10 sahabat dijamin masuk surga, kemudian ya para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, misalnya yang Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, ya, ya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, ini semua dari kalangan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan. Dari kalangan tabi'in juga demikian, ada Sa'id bin Musayyib, ya, dan seterusnya. Ini mereka Nafi, ya, rahimahullah. Ini sampai pada masanya Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, ya Imam Ahmad bin Hambal, ya, kemudian juga Sunan Arba'ah, misalnya Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ya, kemudian Imam Malik. Semuanya ini adalah para ulama salafus saleh, ya, ulama madhab, ya, misalnya dari A'imah Arba'ah atau Hamsah misalnya, yaitu Imam Malik, ya, kemudian muridnya lah kemudian Imam Syafi'i, muridnya lagi kemudian Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad, kemudian ada Abu Hanifah juga. Ini Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Ini adalah juga ya para ulama di kalangan salafus saleh. Ini tidak mungkin kita ini masa sekarang ya merekayasa agama, tidak mungkin. Jadi mesti kita harus ada ya generasi sebelumnya. Alhamdulillah sekarang ini semuanya sudah sampai ya pada kita, ajaran-ajaran. Apalagi kemudian sekarang tidak perlu repot-repot juga. Yang penting sekarang itu adalah kemauan kita untuk belajar. Ya, antum bisa belajar lewat sini, tapi yang utama adalah belajar duduk bersama ya ustaz-ustaz antum, ya, yang mana ya mereka ya yang berpaham salaf, mereka pasti hati-hati sekali, karena memang agama ini urusannya dengan dalil. Tidak ada dalilnya, ya maka ditinggalkan. Ya, ada dalilnya dikerjakan. Ya, ada dalilnya dikerjakan. Karena yang namanya agama ini sifatnya tauqifiyah. Nah, itu pemahaman para salaf. Nah, kehati-hatian dalam yang menjalankan ajaran agama inilah sikap daripada para ulama salafus saleh. Mereka tidak akan pernah ya melakukan amal ibadah, sekali lagi ibadah, ya, kecuali dengan dalil. Contoh yang paling ringan, yang paling mudah. Pernah sekali waktu diceritakan oleh Nafi, ya, yaitu pembantunya Ibnu Umar. Ada orang bersin sebelahnya Nafi, ya, bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Bayangkan ini tahmid dan ada salawat. Kalau menurut logika kan baik nih, tapi ditegur oleh Ibnu Umar, ngapain kok bersin ditambahi dengan salawat, ya, bersin itu cukup alhamdulillah, kemudian yang dengarkan ya rahmukallah. Padahal dia maunya berkreasi, ya kan? Tapi masalahnya ini adalah urusan ibadah, padahal bersin ini. Karena mengucapkan zikir, tasbih, tahmid, ya, itu ucapan alhamdulillah. Tapi ditambahi dengan sholawat, dikoreksi oleh
Ibnu Umar, kalau seandainya itu baik, Ibnu Umar tidak akan koreksinya. Ini kehati-hatian. Ini urusannya sederhana ini. Ini sederhana. Padahal urusan tahmid ya, yang hanya di dalam urusan bersin. Ini urusan bersin. Nah, ini kehati-hatian para sahabat radhiyallahu ajma'in. Sehingga apa? Mereka tidak akan mengamalkan suatu ibadah kecuali ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya kan? Maka inilah syarat juga diterimanya ibadah kita ini. Ya, kenapa kemudian kita harus mengetahui ya bagaimana ulama salafus saleh ya ketika berdalil dalam satu ibadah. Ya ini tadi ya, karena dia tidak akan mengamalkan kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu realisasi dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Konsekuensinya apa? Seluruh amal ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia harus membenarkannya. Bila mana tuh hadis itu sahih, membenarkannya dan merealisasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini ya, dari mana kemudian kita mengetahui? Nanti ada yang namanya ilmu hadis yang memfilter ini. Para ulama ya, alhamdulillah tumbuhlah berbagai macam ilmu untuk menjaga ya agar ajaran agama kita itu tetap murni sebagaimana ketika Rasulullah SAW masih hidup dengan para sahabat. Wallahu a'lam, barakallahu fiik. Jadi intinya pemahaman salaf ini pemahaman yang sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan dan sahabatnya. Barakallahu fiik. Baik, seperti itulah intinya, seperti itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz, dari Iqbal di Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ingin bertanya. Hal ini karena anak orang yang baru belajar agama. Jika pada seorang guru atau ustadz memiliki perbedaan akidah, misalnya tentang Allah itu ada di mana, apakah hal tersebut merusak seluruh ilmu agama yang dia bawa sehingga kita tidak patut untuk mengambil ilmu darinya, sekalipun itu terhadap ilmu cara baca Al-Quran? Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ini terkait erat tadi pertanyaan yang pertama itu. Iya kan? Maka kita sebenarnya diajarkan juga oleh para ulama salafus saleh ya, bagaimana mengambil ilmu ya, mengambil ilmu dari orang yang memang layak untuk kita ambil ilmunya ya. Kata Muhammad Ibn Sirin, inna hadal ilma dinun ya, ilmu mengetahui latar belakang. Ini panjang ya kisahnya nanti ya. Latar belakang, background daripada ustadz yang antum mau ambil ilmunya, untuk mengetahui itu, maka apa? Itu adalah bagian dari agama. Fanduru amman ta'udu dinakum. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'in ini, maka apa? Lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmunya. Ilmu ya, ini dari ulama salafus saleh ya. Mereka itu ya, hati-hati banget. Ada namanya ilmu sanad. Kata Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, dia adalah ulama dari kalangan tabi'in ya, yang jenius, kemudian miliarder, yang dermawan ya, jadi rujukan ya. Beliau mengeluarkan apa? Ya, kalimat-kalimat yang ya, mutiara yang jadi patokan. Laulal isnad la sya'a man qala ma qala. Kalau bukan ya karena sanad ya, rentetan. Sanad itu artinya rentetan para ulama yang meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat sampai penulis. Rentetan para ulama ini kelebihan daripada agama kita ini. Ya, itu
diketahui biografinya, ada semua. Ya. Nanti ada ilmu rijalul hadis, ya, yaitu ilmu tentang ya orang-orang yang membawakan hadis tersebut diketahui, ya, yaitu biografi yang latar belakangnya diketahui. Ini kelebihan agama kita daripada agama lainnya. Ya, agama kita ini semua yang meriwayatkan. Makanya kalau kita buka kitab hadis itu lihat, entah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mesti ada orang-orang yang dari mana, dari siapa, akhbaroni atau hadatsana, ya, telah menghabarkan kepadaku, telah menceritakan kepadaku. Itu semuanya dari runtutan. Jadi itu sebenarnya kurang lebih 3 abad jaraknya. Ini masalah SAW. Itu diketahui latar belakangnya. Ya, dikenal apa. Maka ini pertanyaan yang sekarang ini, yaitu saat, ya, kalau misalnya ada perbedaan masalah akidah, masalah-masalah prinsip misalnya nih, teman-teman sekalian rahimakumullah, ya, maka antum juga harus hati-hati. Misalnya ini kadang-kadang ada masalah yang bukan prinsip barangkali, tapi masalahnya ialah teman-teman sekalian rahimakumullah, kadang-kadang teman-teman sekalian, kita ini tidak bisa membedakan, ya, yang dikhawatirkan oleh para ulama. Antum misalnya belajar misalnya Al-Quran di Ustadz Fulan misalnya, tapi pemahamannya ya nggak jelas misalnya, bahaya nanti, karena dia akan bisa kali waktu akan mempengaruhi antum. Cari Ustadz yang memang juga ya banyak, kalau Quran kan banyak, ya kan, bisa antum belajar dengan ustadz-ustadz yang sudah mengenal manhaj, supaya apa, antum hati-hati juga, karena namanya kita ini nggak tahu. Dan apalagi kalau misalnya antum belum paham benar ini, belum punya filter, baru awal-awal nih, sebaiknya hindari. Kecuali kalau misalnya antum sudah ta'ammuk, memperdalam misalnya, antum bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil, silakan. Ya silakan, tapi sebaiknya, karena masalahnya ini namanya tashkik, ya, yaitu membuat ragu, ya, membuat ya syubhat, antum akhirnya apa, bingung. Sebaiknya antum hindarilah, cari banyak. Kalau guru Quran tuh banyak, ya, tapi guru yang kenal sunnah itu sangat jarang, apalagi berkenaan dengan keyakinan. Na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya apalagi kemudian dia berpemahaman yang sangat-sangat yang jauh daripada ajaran, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, akhirnya apa, dia terbawa dengan aliran-aliran atau paham-paham ini. Ya, sebaiknya ya cari ya guru yang ini. Ya, dan bila perlu, ya, kalau mau berikan buku, misalnya hadiahkan buku kepada beliaunya, barangkali dibaca. Tidak tahu kan, ya, kapan Allah memberikan hidayah pada dia, pada guru yang antum mungkin masih berpaham seperti itu. Nah, sebaiknya memang cari yang lebih paham. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Sekarang ke pertanyaan ketiga Ustaz, dari Ahmad Haris Al-Mas'udi di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menghatamkan Al-Quran dengan mushaf yang berbeda? Misalnya membaca juz 1-10 di mushaf A, lalu juz 10-20 di mushaf yang lainnya, dan juz 20-30 di HP. Syukron Ustaz. Barakallahu fiik, ya. Yaitu membaca mushaf yang berbeda ini, teman-teman sekalian, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang masalah itu bagi penghafal Quran, ya kan.
Ya, misalnya Hot Usmani misalnya. Ya, yang sekarang terkenal penulisnya adalah ya Usman Taha. Ya, hafizallahu taala. Ya, tulisannya beliau saja, beliau khotot yang sekarang ya Masya Allah ya, jadi rujukan itu. Tulisannya beliau aja Quran beberapa mushaf ini saja kadang-kadang ya, yaitu beda pojoknya, posisinya. Kalau antum membacanya sebaiknya, dan itu kemudian untuk menghafalnya sebaiknya satu mushaf saja. Antum boleh tanya teman-temannya hafid atau guru tahfidz misalnya, itu sangat menganjurkan itu pada satu mushaf. Ya, karena kita akan membayangkan, oh ini ya, kata ini berada di posisinya seperti ini. Ya, karena satu penulis saja biasanya apa? Ya, itu dia beliau Syekh Utsman Taha hafizallah. Beliau menulisnya kadang-kadang beda dia. Nanti ada bentuk mim, ya, bentuk mimnya kadang berbeda, bentuk kafnya kadang berbeda. Sama dia sebenarnya, tapi ya huruf-hurufnya ya, yaitu dalam kaidah ya kaligrafinya beliau menggunakan ya ini disesuaikan dengan ini ya. Nah ini kadang-kadang bisa mengacaukan juga hafalan kita kalau misalnya kita ganti-ganti mushaf. Ambil satu mushaf standar yang digunakan ya untuk ya hafalan ya, maka itu antum jangan ganti-ganti. Itu anjuran bagi ya kita yang mau menghafal Quran dengan baik. Jadi satu aja sudah. Ya, satu saja sudah, jangan berubah-ubah Quran itu. Adapun kalau misalnya antum mau berubah-ubah seperti ini, tidak ada ini ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada ininya kekhususan harus baca, enggak. Tapi masalahnya ialah ya, coba aja nanti dari aplikasi Quran yang ada saja, beberapa aku saat ada, kadang-kadang posisi letaknya hurufnya atau kata per katanya itu dia berubah dia. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau untuk ganti-ganti nggak masalah, cuma sarannya bagi penghafal Al-Quran itu pakai Quran pakai satu mushaf saja ya. Quran mana ya wan ya. Jazakallah khair. Oh, iya. Pertanyaan selanjutnya dari Hanifah di Denpasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, saya memiliki anak yang masih bayi yang sering bangun waktu subuh. Bolehkah saya berniat jika sholat subuh kalau bayi saya nggak bangun ini jadi sholat sunnah? Setelah ini saya sholat subuh. Tapi kalau anak saya bangun jadi sholat subuh, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, barakallahu fi. Yaitu Ibu Hanifah. Ya. Itu sebenarnya niat itu ya bukan karena ya, ukurannya bayi kita mau bangun atau tidak. Itu sholat pada waktunya. Karena berpaham di sini kalau misalnya bayinya bangunnya setelah terbit matahari, nanti baru bangun kan keliru. Kalau ukurannya bayinya, nanti pasang alarm sendiri. Ya, itu misalnya ya, yang namanya bayi ya. Yang namanya bayi itu kadang-kadang bangun tengah malam, barangkali ada yang disakiti ya, atau kekurangan ya asinya ya, sehingga nanti kemudian kecapean. Jangan sampai ukurannya itu sholat itu ukurannya ya bayi bangun, bukan itu masalahnya. Kita kan alhamdulillah sekarang ya sudah ada aplikasi waktu-waktu sholat ya, jangan sampai kemudian ya
kita terlewatkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, gara-gara kita, ya, ukurannya yang dipakai standarnya adalah bayi bangun, bukan itu ini ya. Dan nanti bertanya masalah, ya, itu subuh ini, upayakan sholat qobliyah subuh, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, karena di antara pahala yang besar daripada sholat sunnah rawatib itu adalah qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh, upayakan, ya, qobliyah subuh itu untuk untuk tidak ditinggalkan, ya, sampai, ya, ukurannya adalah, ya, bayi kita yang dijadikan ukuran. Tapi upayakan selalu untuk berusaha, ya, melakukan ibadah qobliyah subuh. Ini ibu-ibu seluruhnya, ya, karena anti hanya sholat di rumah. Bagaimana mau menambah pahala? Ya, kalau yang para suami atau laki-laki, mereka adalah pergi ke masjid, pahalanya, ya, keluar masjid langkahnya, ya, kemudian juga sholat fadilah berjamaahnya. Ini banyak sekali fadilah atau keutamaan. Sementara, ya, kaum hawa di rumah, ya, bagaimana sekarang mau menambah pahala? Ya, upayakan sholat sunnah, jangan ditinggalkan, ya. Dan insya Allah, apalagi kemudian menyusui, kalau anti, ya, semangat ibadah saat menyusui, insya Allah, ya, energi positif, ya, yang menjadi kebiasaan anti selama menyusui ini menjadikan anak itu soleh. Insya Allah seperti itu. Artinya apa? Di samping nanti harus kita perhatikan pendidikannya, samping kita berdoa, ya, pada Allah, mudah-mudahan dengan semangat kita ibadah di saat hamil maupun menyusui, membesarkan, ini memberikan pengaruh yang positif terhadapnya bayi yang anti, ya, besarkan nantinya. Allahu a'lam bishawab. Khair Ustaz, insyaallah. Syukron. Afwan. Pertanyaan selanjutnya dari Ali di Purbalingga, Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustaz. Anak pemuda yang baru beberapa bulan ini hijrah. Ilmu apa yang paling awal harus anak pelajari untuk fondasi anak, Ustaz? Dan apakah ada rekomendasi buku-buku untuk bisa anak baca? Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik, Ali, ya. Hadakallah wa anakallah, ya. Dan Allah memberikan petunjuk dan menolong antum untuk selalu, ya, istiqomah untuk berhijrah, ya. Buku-buku apa yang perlu antum pelajari? Ya, pertama kali yang paling mudah, ya, yang diajarkan oleh para ulama, diantaranya Durus Muhimmah punya Syekh bin Baz rahimahullah, ya, atau buku-bukunya Syekh Utsaimin rahimahullah berkenaan dengan akidah. Jadi Durus Muhimmah itu artinya pelajaran-pelajaran yang penting yang antum harus ketahui, dari rukun Islam, kemudian rukun imannya, rukun ihsannya. Nah, ini semua yang diberikan penjelasan oleh Syekh. Kemudian apa yang menggugurkannya. Ini masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan atau akidah, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, ya, hablum minallah. Itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebaiknya antum datang ke taklim. Kenapa? Ya, taklim para ustaz kan udah banyak, ya. Banyak, apalagi ini di daerah Purbalingga banyak sekali, ya, ustaz-ustaz sunnah. Kita tidak bisa lepas daripada,
ya taklimnya para ustadz. Tak boleh kita. Ya, kata ya siapa namanya Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, man dahala fil ilmi wahdahu faharaja wahdahu. Siapa yang belajar ilmu agama ya otodidak, maka dia akan keluar sendirian dia. Gak boleh belajar agama itu otodidak. Apalagi antum dari YouTube, gak boleh. Ya gak boleh. Antum harus kenal para ustadz di daerah antum, Purbalingga misalnya siapa. Ustadz yang hati-hati dalam menyampaikan masalah agama. Perlu bimbingan para ulama, itu sangat perlu. Karena yang namanya metode para ulama dari dulu, dari masa Rasulullah SAW, itu talaqi namanya. Ya, Rasulullah SAW langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sholat, ya, di Mi'raj, ketika Mi'raj langsung. Kemudian Rasulullah SAW langsung kemudian mengajarkan kepada para sahabatnya. Ya, para sahabatnya langsung kepada para tabi'in generasi berikutnya. Tabi'ut tabi'in terus seperti itu. Ya, ini tidak bisa hanya mencukupkan diri. Saya belajarnya YouTube saja. Dari mana? Mau belajar di YouTube saja, paling antum tidak sampai 1 menit langsung ganti channel. Ganti, jarang orang belajar tentang lihat ini. Melihat itu jarang. Tapi kalau ketika duduk, ruhnya ya mudarris itu minal mudarris katanya. Ya, jadi jiwanya dari pengajar itu antum itu yang akan memberikan semangat kepada wa mudarris aham, ya apa namanya, minal minad dars. Jadi yang namanya guru itu lebih penting daripada ya itu metodenya. Metodenya itu lebih penting lagi daripada madahnya, materinya. Jadi di situ antum ketika berinteraksi dengan guru, ya terutama guru-guru yang sudah antum lihat, ya Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah dia akan membimbing antum mana ya aulawiyat, prioritas dari ya buku-buku yang antum harus. Jadi biasanya sudah ya ada itu paket-paketannya itu buku akidah, kemudian nanti buku ibadah, ya akidah yaitu tentang rukun iman, ya kemudian tentang sikap-sikap itu bagaimana kita bersikap. Nah itu ya ini hal-hal yang paling diperhatikan juga dalam masalah ini, karena ini akan berhubungan dengan hati kita, apakah mukmin ya kita atau munafik. Naudzubillah min dzalik. Kita berupaya menjadi orang mukmin yang sejati, yang sampai menjadi orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita mau filter lagi, kemudian ibadah-ibadah kita ini lihat, belajar, tanya kepada guru kita, karena buku walaupun itu terjemahan barangkali ya tidak cukup. Mesti ya harus bimbingan para ustadz, kalau bisa secara langsung, ya secara langsung, talaki namanya, ya langsung bertemu dengan para ustadznya. Maka kadang-kadang aneh ini, orang belajar dari YouTube, dari ini dia sudah mencukupkan dirinya seperti itu, dia tidak tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Ya, maka kita harusnya datang ke guru, nanti insya Allah di situ biasanya ya sudah ada buku-buku paket yang memang harus dipelajari bersama, diberikan penjelasan, tambahan, pengayaan daripada buku yang kita pelajari. Sama kita, insya Allah seperti itu, dalam rangka apa? Kita kumpul dengan para ulama, ya, kumpul dengan orang-orang saleh, kan begitu, sehingga akan memberikan pengaruh positif, ya, energi positif
yang mana kita akan istiqomah, semangat, insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ganis di Jimbaran. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mencatat ilmu di notes HP apakah termasuk mengikat ilmu dengan tulisan Ustaz? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melepaskan diri atau menjauh dari teman yang berafiliasi dengan orang pergerakan secara akidah itu diketahui mereka ahlu sunnah namun memiliki semangat tarbiyah, dan cara melepaskan diri dari teman yang berafiliasi dengan salah satu ormas di Indonesia yang belum saya kenal sunnah. Saya belajar tahsin dengannya sehingga sementara saya ketika diajak tahsin selalu menghindar. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, barakallahu fiik ya. Ganis di Jimbaran, yaitu mencatat ilmu. Ya, sekarang banyak sekali media untuk mencatat. Yang penting ya, ilmu saidun. Ilmu itu dikail, dicari namanya. Wal kitabatu qayyiduha. Catatan itu sebagai pengikatnya. Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita bisa digunakan untuk mencatat. Ya. Mencatat apa yang disampaikan oleh para ustadz. Itu bebas-bebas saja sih. Ya, mau pakai catatan tangan, buku, ya boleh. Ya, mau pakai catatan tulisan, ya boleh. Cuma jangan sampai ya dijadikan pura-pura. Ya, mencatat padahal ya chattingan sama temannya. Ini yang tidak boleh ini. Ini barangkali yang ditegur sama biasanya masyayikh itu nggak senang itu. Mereka lebih senang mencatatnya di buku tulis. Karena yang seperti ini ada tadlis, ya. Tadlis itu artinya menyamarkan seolah-olah mencatat padahal chattingan. Ya Syekh, anak catat ya Syekh. Mana buktinya? Buktinya ini ditunjukkan, memang betul ya. Tapi nanti apa? WA lagi. Saya kan curiga senyum-senyum. Apa aja senyum-senyum? Jangan-jangan itu. Jadi ya anjurannya ialah memang dia harus amanah, ya harus jujur dalam ini. Ya karena memang kadang-kadang ada godaan. Ya. Nah tadi juga kan baca Al-Quran. Apakah boleh dengan baca Al-Quran itu kan sering kadang-kadang itu keluar ini ya, aduh ada WA dari siapa nih, perlu baca nih, akhirnya terhenti bacanya. Sebaiknya memang baca Quran itu HP-nya tidak ada di sebelahnya, ya HP-nya tidak ada sebelahnya, karena pasti terganggu, nggak mungkin tidak terganggu. Akhirnya apa? Akhirnya tertunda kita. Bayangkan tuh, yang mestinya kita setengah jam itu 1 juz misalnya, tertunda sampai 1 jam. Bisa 1 jam ya. Ya karena apa? Banyakan ya iklannya itu masuk itu. Ya. Dari WA dan sebagainya itu. Nah, itu ya juga kadang-kadang mencatat tuh seperti itu ini ya. Gangguannya kalau menggunakan HP. HP itu kita gunakan apa? Untuk apa? Mungkin untuk merekam. Ya. Nah, kita berupaya untuk menulisnya. Ini sebaiknya seperti itu ini ya. Ya walaupun boleh-boleh saja sih yang mencatat ya, dengan catatan seperti itu. Banyak aplikasi yang juga membantu ya kita untuk kemudian kita simpan ya di notes itu apa semuanya bisa kita simpan kita ini. Kemudian kita bisa kelompok-kelompokkan kalau udah di aplikasi-aplikasi ya, masalah akidah, masalah ini ya, kemudian nanti ketika kita perlukan kita sudah ada di situ. Boleh saja, ya tidak ada masalah sebenarnya. Cuma itu tadi godaannya ya, akan terganggu dengan itu. Kemudian bagaimana? Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melepaskan ya diri ya, menjauh dari teman yang berafiliasi dengan
pergerakan misalnya. Pergerakan dalam hal apa dulu misalnya? Apakah dengan hubungannya dengan politik, misalnya dengan ya kita berupaya ya membatasi pertemuan kita dengan mereka. Teman-teman tetap ya kita tidak boleh kemudian istilahnya bermusuhan, tidak boleh. Namanya sesama muslim, kita berupaya untuk saling mengisi satu sama lain. Nah, kecuali kalau antum takut nih misalnya terpengaruhi, silahkan ya upayakan cari misalnya teman-teman yang bisa ya, yang mana kalau antum lihat keimanan antum bertambah. Kala al mu'minu mir'atu akhi, ya orang mukmin itu cermin ya daripada saudaranya, ya artinya dia semangat ya, ada ruh yang kemudian membangkitkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang antum cari, itu yang antum pilih. Ya. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan yang seseorang itu agamanya pasti dipengaruhi oleh temannya. Falyandur may yukhalil, maka ya lihatlah siapa yang diajak berteman ya, temannya ini kalau misalnya dia ya manhaj yang sahih ya, akidahnya lurus ya, antum jangan lepas dari dia ya, dia pelan-pelan ya, kita memang harus ya memilih teman, tidak boleh tidak ya, tidak boleh tidak ya. Urusan apa misalnya yang antum harus pilih nih? Misalnya urusan yang berhubungan dengan agamanya antum, pilih dia, cari nih. Dan kalau kita pandai memilah misalnya dan memilih ini, urusan agama kita belajar kelompoknya sama teman-teman kita. Tapi kadang-kadang ya ada juga perlu urusan dunia. Misalnya berhubungan dengan kerjaan, antum boleh ya waktunya dengan orang-orang yang semangat kerja. Mohon maaf nih, kadang-kadang orang kelompoknya ini yang agama tapi balas kerja. Antum hindari itu. Kerjaannya main saja, dari hari-hari futsal saja, dari hari-hari mancing saja. Ya. Padahal ngakunya salaf, belajar agama, tapi mancing aja kepalanya. Kau tuh bilang balik. Ya, kayak gini-gini nih harus dihindari, bahaya nih. Ya, atau tinggal kencing. Tapi apa? Cari yang juga kerja, yang belajar. Memang tidak akan ada orang yang sempurna. Ya, antum seperti Hamzah misalnya, ya masa kuliah cari teman-teman yang memang semangat, ya menyelesaikan kuliahnya, gitu, cari dia. Jangan kuliahnya ditunda-tunda terus tidak jelas kapan mau kuliah, kapan mau nikah. Nanti jadi MA, mahasiswa abadi nanti. Cari teman-temannya semangat menyelesaikan kuliah. Ya, biasa selesai tepat waktu. Jadi antum harus pandai-pandai. Jadi harus pandai-pandai memilah dan memilih teman-teman itu. Itu yang untuk ya kadang-kadang semangat. Jadi jangan sampai kemudian habis waktu kita ini terbuang di hal-hal yang tidak perlu. Ya, ini Anda rasa tidak terlalu masalah sebenarnya sih. Ya, yang penting semangatnya apa dulu kan, itu hal-hal yang positif ya. Ya, positif bagaimana membuat komunitas ya yang bermanfaat, saling memberikan nasihat. Ya, tentunya nanti juga dilihat juga ya, kalau hanya pembicaraan-pembicaraannya urusan-urusan yang kadang-kadang buang-buang waktu saja.
maka antum tinggalkan. Ya, ormas-ormas yang misalnya terlalu ini juga sebaiknya antum batasi. Sekarang itu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, itu jaga diri kalian. Maksudnya apa? Diri kita ini, ya, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini kalau kumpul sama dia ini bagaimana ini? Dievaluasi. Antum yang bisa menilai. Ya, sehingga antum yang bisa memutuskan sendiri bermanfaat enggak ya untuk agama antum. Saya kok enak ya teman sama Hamzah misalnya, kok saya ini jadi ya ingat sholat juga sama-sama. Teman sama dia urusan ibadah, urusan agama. Ya, ada antum punya teman si A misalnya, ya semangat kerja, ya, belajar banyak sekali pengalaman kerjanya, hati-hati dia terhadap hal-hal yang ribawi. Ya, antum belajar dari dia, belajar bagaimana ya kerja yang baik, yang benar. Ya, dan itu berhubungan dengan fikih muamalah, karena tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. Ya, maka kita yang pandai-pandai ini belajar kemudian bergaul sama si fulan, ya, belajar bagaimana ya hidup yang qanaah. Barangkali ada yang antum kenal dari orang tua, antum belajar sama dia, ya boleh itu seperti itu. Nah ini teman-teman sekalian, barakallahu fiik, ya. Apa namanya, pertanyaan dari Ganis ini. Jadi memang masya Allah ini adalah apa ya, psikologi, ya, bagaimana kita mengenal orang-orang yang kita jadikan teman, ya, jadikan teman. Karena teman yang baik itu adalah teman yang bisa menambah kualitas keimanan kita, dan kita hati-hati dalam hidup ini. Itu yang tuh jadikan teman, ya, itu yang tuh jadikan. Barakallahu fiik, ya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang terakhir saja mungkin Ustaz ya. Ya, silakan, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Ya, ada yang bertanya? Barangkali dari pemirsa ada yang bertanya. Ya. Pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Saya hamba Allah dari Bekasi. Mau tanya Ustaz, kalau kita dizolimin orang terus kita bersabar atau harus melawan ya Ustaz? Karena saya sudah dizolimi selama 20 tahun lebih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, ya. Yaitu kalau misalnya antum dizolimi, dalam hal apa dulu dizoliminya? Ya. Jangan-jangan kemudian ya hanya fitnah-fitnah yang barangkali itu adalah kritikan-kritikan atau wallahu alam, ya. Zalim itu banyak bentuknya, ya. Dan kita semua kadang-kadang berhadapan dengan orang-orang seperti ini, ya, orang-orang seperti ini dizalimi dalam hal apanya? Ini harus jelas memang ini, ya. Antum berdoalah, ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dakwatul madlum la turad, kata Rasulullah SAW. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya doa antum itu tidak akan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terdolimi, ya, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Ya. Adapun bagaimana kita menghadapi, sabar dan sabar. Kalau bisa menjauh dari dia, ya, menjauh daripada dia, itu kalau bisa, ya. Kalau itu adalah saudara antum atau apa namanya, antum bisa rumah, ya. Kalau misalnya itu pasangan hidup, saya tidak tahu siapa yang mendolimnya, ya. Mudah-mudahan Allah
memberikan hidayah. Doakan, ya Allah tunjukkan kezaliman yang dia buat ini, ya, agar dia berhenti dari kezaliman tersebut. Para ulama, ya, ya, di antara adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau dizalimi sama tetangganya, sabarnya luar biasa, sabar beliau, dizalimi oleh ulama-ulama semasanya, luar biasa beliau sabarnya. Tapi apa yang terjadi, ya, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sama sekali tidak mau membalas kezaliman. Beliau berupaya mengikuti bagaimana Rasulullah SAW hidup. Ya, Rasulullah SAW didolimi, ya, didolimi oleh orang Yahudi, ya. Tapi Rasulullah SAW bersabar sampai kemudian berbalik nih, berikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, para ulama juga ambil sikap seperti ini sampai kemudian diberi hidayah, lalu dia berupaya untuk mencintainya. Maka, ya teman-teman sekalian, rahimakumullah, apa dulu bentuk kezalimannya yang dilakukannya? Misalnya menyebarkan hoax, misalnya. Udah, antum buktikan bahwasanya antum tidak melakukannya. Dan antum fokus terhadap apa yang antum mau lakukan. Jangan kemudian kita terpengaruh. Ini membuat antum itu lemah nantinya. Kita jalan aja. Hidup ini biasalah. Yang namanya hasad itu, iri, dengki, itu biasa. Makanya kenapa kita dianjurkan membaca Al-Falaq setiap sholat, ya. Amin syarri hasidin idza hasad. Ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari, ya, tukang hasud ketika dia dengki. Ya, dia pasti ada yang dicemburui, ada yang diirikan oleh, ya, yang ada pada diri antum, sehingga dia melakukan kedoliman tersebut. Bersabarlah, ya, karena itu adalah solusi yang selalu Allah ingatkan, selalu Allah anjurkan untuk kita lakukan, bersabar. Itu adalah, anggap itu adalah ujian buat antum, yang mana kalau antum lulus, ya, insya Allah kebahagiaan bagi antum itulah yang kemudian akan antum terima. Dan yakinlah, ya, tidak ada kezaliman yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun antum itu jadikan tabungan buat antum, misalnya dia berbuat zalim pada antum, nanti antum bahas nanti di akhirat, di kantara, di jembatan, ya, di akhirat sebelum masuk surga, ya, tapan ini ditetapkan seseorang surga atau neraka, itu ada kontor atau jembatan yang mana Allah memberikan kesempatan kepada siapa saja yang pernah didolimi, bahkan binatang pun yang pernah didolimi dengan binatang yang lainnya, diberikan kesempatan oleh Allah. Apalagi kita manusia, ya. Dan, ya, itu bisa jadi justru menambah amalan-amalan antum. Ya, kenapa? Karena Allah akan mengurangi amal ibadah dia, pahala yang diberikan ke orang yang pernah antum idolimi. Itu saja. Kalau seandainya mindset kita ini berpikir, ya, ya, termotivasi untuk, ya, mendapatkan apa yang Allah balas nantinya, insya Allah antum hidup tuh tenang, santai sajalah, santuy, misalnya seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah setelah selesai sesi tanya jawab pada malam ini, bagi pemirsa semoga apa yang telah kita dengarkan, yang telah kita simak, semoga bisa menjadi ilmu yang barokah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Baik. Mungkin bisa saya tutup Ustaz? Boleh. Mungkin ini saja sesi tanya jawab pada malam ini. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.